Sekalipun Desi sekarang pihak ketiganya sudah mulai seperti ini. Assalamualaikum Kak Desi, mohon maaf saya lagi ganggu. Ini Kak, ada WA dari Monas, Desi sudah ke rumah dan kami sudah bilang akan bayar kalau sudah ada dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mulai September jangan bayarkan pinjol lagi. Karena apa? Ternyata segini besaran pendapatan pinjol untuk Indonesia. Nah seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya mau klarifikasi lagi atau konfirmasi ulang lagi buat teman-teman semua yang masih mendapatkan informasi seperti ini. OJK, API, apapun jenisnya mengatakan bahwa akan ada penghapusan data pemutihan. Nah ini terjadi dari mulai bulan Mei kemarin teman-teman ya, sampai sekarang masih terus-terusan menjadi polemik dan masih menjadi pertanyaan. Apakah benar Mbak seperti ini? Apakah benar seperti ini? Jawaban dari saya, hal yang seperti ini belum pernah terjadi benar sampai hari ini. Kalaupun benar pasti sudah ada konfirmasinya langsung dari media OJK ataupun langsung di media-media sosial ataupun langsung di TV-TV nasional, itu sudah ada beritanya. Ya itu pasti. Tapi kalau masih konfirmasi dari orang-orang tak bertanggung jawab, akun-akun nyeleneh, akun-akun bodong, itu semuanya tidak benar. Ya, kalaupun benar akan saya konfirmasi kepada kalian lagi, tetapi saya jamin ini semua masih hoax dan jangan pernah percaya, karena sejauh ini ladang yang paling gampang untuk mencairkan uang ataupun ladang basah untuk mendapatkan uang adalah dengan menipu kalian-kalian yang masih percaya dengan berita seperti ini. Dan penipuan digital adalah lahan terbasah saat ini. Jadi hati-hati sekali ya, jaga data diri kalian, jaga uang kalian, jaga rekening kalian, dan yang paling penting adalah jaga pekerjaan kalian. Gitu teman-teman ya. Oke lanjut lagi teman-teman. Jadi maraknya demo-demo yang kemarin saya tempat tonton beberapa kali, dan sampai hari ini sudah ada beberapa fitur-fitur live dan juga akun-akun dari media sosial yang di-banned. Kalau masih juga menyiarkan live tentang demo yang ada di mana-mana dan masih mengangkat berita tentang demo, ternyata langsung di-banned. Dan ternyata kalau kita baca-baca lagi dan yang tersebar di mana-mana, banyaknya tunjangan anggota-anggota DPR yang kalau kita lihat kerjanya apa sih? Anggota sebanyak itu di sana kerjanya apa sih? Apa sih yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Apakah lapangan pekerjaan banyak ataukah tidak? Dan lagi, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat di berbagai vlog YouTube, kalau saya ketik aja pinjol 2025, ternyata yang paling tinggi di atas itulah bagaimana cara mencairkan pinjol. Pinjol ini cepat cair, pinjol tanpa KTP cepat cair, pinjol tidak ada DC lapangan, pinjol gampang, mudah, cepat cair. Dan rata-rata paling banyak penontonnya di sana. Karena apa? Sebegitu butuhnya rakyat Indonesia dengan uang saat ini, berarti lapangan pekerjaan tidak ada di Indonesia, yang mana kebutuhan semakin meningkat sementara keuangan semakin menipis. Nah kalau kita lihat tunjangan-tunjangan yang akan diterima anggota DPRD yang sampai joget-joget, ini yang membuat panas masyarakatnya, yang mana kita terus-terusan dipajakin sementara mereka menikmati uang dari keringat kita. Berdasarkan surat edaran Sekjen DPR RI, Surat Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR adalah 4,2 juta rupiah. Namun jika ditotal dengan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan rumah, anggota legislatif bisa menerima 230 juta rupiah per bulan, atau setara dengan 42 kali lipat upah minimum DKI Jakarta. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, ya. komunikasi segala macam. Ya, ya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong.
Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, berapa dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Dan ada juga beberapa media yang sempat mendapatkan besaran tunjangan-tunjangannya yang terdiri dari apa saja. Kita mulai lihat itu dari gaji pokok, kemudian tunjangan melekat, tunjangan anak istri, uang sidang, tunjangan jabatan, tunjangan beras, kemudian tunjangan PPh 21 yang artinya pajaknya itu dibayarkan oleh negara. Kemudian lagi ada tunjangan lainnya seperti tunjangan kehormatan, komunikasi, peningkatan fungsi, bantuan listrik dan telepon serta asisten negara. Dan yang terakhir yang bikin polemik adalah tunjangan rumah sebesar 50 juta dengan total pendapatan semuanya adalah 104 juta rupiah. Nah, kalau nilai itu kita kalikan dengan jumlah anggota DPR di tahun 2025 sebanyak 560 orang, itu kita dapatkan nilainya 58.269 juta. Bayangkan uang pajak kita yang dinikmati sama mereka ya dengan nilai ini. Nah, sementara kita yang mencarinya luar biasa. Tapi jangan salah teman-teman, kita lihat dulu nilai fantasi pajak dari pinjol ini sendiri. Nah, ini informasinya, RI kantongi 40 triliun dari pajak kripto hingga pinjol. Nah, ini rinciannya. Data ini diambil 31 Juli 2025 untuk beberapa sektor usaha dengan rincian pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 31,06 triliun. Pajak atas aset kripto 1,55 triliun, pajak fintech ataupun pinjol 3,88 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 3,53 triliun. Bayangkan pajak pinjol paling besar ketimbang pajak atas jasa yang lainnya. Ya, itulah mengapa banyak sekali mengatakan jangan gunakan pinjol atau jangan bayarkan pinjol, karena secara garis besar kita dengan sendirinya menyumbangkan uang kita untuk pemerintah yang joget-joget di atas sana. Tuh dia teman-teman ya, alasan kita sekarang udah besar, udah kuat, kenapa jangan bayarkan pinjol, jangan bayar paksakan pinjol, jangan jual harta benda kalian untuk melunasin pinjol yang kita tahu di atas sana orang menikmatinya sambil joget-joget. Gitu kan ya. Nah, itu dia teman-teman ya, memang sangat-sangat pantas demo ini dijadikan buat pelajaran para petinggi di atas sana. Rakyat Indonesia itu tidak akan pernah diam. Apalagi kalau tiba-tiba diam-diam kalian naikkan gaji orang-orang yang tidak penting di atas sana, diam-diam kalian naikkan harga beras di mana-mana, diam-diam kebutuhan makin meningkat sementara pekerjaan tidak ada, dan sementara kalian permudah orang-orang untuk melakukan pinjaman yang ternyata bunga dan pajaknya kalian nikmati itu semua untuk segelintir orang-orang di atas sana. Nah, itulah mengapa saya katakan mulai hari ini bagi kalian yang belum bisa membayarkan pinjol, stop bayar pinjol. Sekalipun Desi sekarang pihak ketiganya sudah mulai seperti ini. Assalamualaikum Kak Desi, mohon maaf saya lagi ganggu. Ini Kak, ada WA dari Monas, Desi sudah ke rumah dan kami sudah bilang akan bayar kalau sudah ada dana. Tapi terus-terusan WA dan sekarang malah jadi nambah ikut-ikutan dari Desi Ivoji. Apa mereka satu DC ya Kak Desi? Ya, jawabannya iya. Kalau seandainya DC itu menagih lebih dari 2 aplikasi, berarti pinjolnya bekerja sama dalam pihak ketiga yang sama. Kalau model udah seperti ini gak usah dikhawatirkan ya teman-teman ya, karena apa, biarkan saja mereka bekerja sesuai dengan ranahnya mereka dan kita juga tetap bertahan dengan keadaan kita. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau memang ada model seperti ini DC-nya tidak usah dikhawatirkan, karena DC yang datang ke rumah kalian berbeda dengan DC yang WA seperti itu kepada kalian. Jadi yang masih punya galbay di beberapa aplikasi yang masih ketakutan, contoh Aku Laku, Kredivo yang masih ketakutan, Shopee lagi yang masih ketakutan, lanjut lagi Tunaiku, lanjut lagi HCI, lanjut lagi Kredit Pintar, lanjut lagi beberapa pinjol-pinjol. Mulai sekarang jangan punya pikiran untuk mempertahankan pinjol demi ketakutan kalian, karena kalian tidak akan pernah menikmati hasilnya. Harta benda kalian hilang dan uangnya ujung-ujung dinikmati oleh orang di sana. Sementara kita, apakah mereka akan melihat kita? Tentu tidak. Mereka tidak akan peduli. Yang mereka peduli adalah kalian kerja dan bayar pajak. Tuh ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang pertahankan diri kalian untuk terus kuat mental, fokuskan pada tujuan kalian dan tetap perbaiki diri. Ingat, jangan pernah pelihara yang namanya gaya lubang tutup lubang, apalagi pinjol ilegal.
gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.